sia-sia semuanya. Saifuddin harus bertobat, intinya lahir baru. Ya, suruh puasa lah 40 hari, 40 malam lah. Suruh puasa. Kalau enggak dia tambah terpuruk, itu mukanya udah bau orang mati tuh Saifuddin itu. Mukanya udah tambah kayak setan, coba deh lihat kalau lagi live itu. Itu kayak kayak apa ya? Kalau Anda lihat itu filmnya apa itu ya? Itu kayak setan bener mukanya udah tuh. Saifuddin itu udah kayak dirasuk setan bener tuh. Ya. Kan saya ngamatin dari itu kan saya kan kenal dia dari 2015 saya ngamatin. Bukan karena lahir baru, oh menghakimi, bukan menghakimi, saya kenal udah lama 2015. Saya ngamatin, ya kan? Iya. Wah kelihatannya selalu dia bilang apa? Jangan sebut nama saya Fudin kalau saya tidak bisa memurtadkan dia loh. Motifnya dia itu memurtadkan. Motifnya dia itu bukan membawa orang datang kepada Yesus, tapi memurtadkan. Dan dia bukan memberitakan Injil loh, dia memberitakan Al-Quran loh. Hidup saya jauh lebih baik daripada Esti Saifuddin. Nah, kalau saya ngomong itu, saya menyatakan kebenaran, suara kebenaran. Memang kebenaran itu menyakitkan, tetapi akan menjadi obat bagi kalian yang mendengarnya. Ini bertobat kalian tuh si Edis itu. Kalau enggak, sebentar lagi Edis kelar itu hidupnya itu disambar sama iblis itu. Terlalu sombong. Ya, terlalu dia berani mengatakan Yesus punya Tuhan. Ini orang gila nih, sesat ini. Kalau dia tidak mencabut perkataannya itu, sebentar lagi lihat aja, jangan nggak percaya. Jangan nggak percaya saya. Apalagi dia berani meremehkan semua senior-seniornya dia, ngatain senior-seniornya. Kalau dia nggak berani ngatain saya, kalah awu dia sama saya. Yang lain dulu, sorry saya baru bongkar muatan dari mobil ini tadi. Iya. Pagi saya di Almelo, terus tadi barusan saya di Riceweg ke tempatnya ACC ke camp. Kita diundang main musik soalnya. Hari ini dua. Tapi saya nggak main, yang main anak-anak semua, si Marcel, Andre, Wesley. Saya nggak ikut, saya cuman nyetirin mobil aja. Tadi gimana singkat? Mungkin yang lain dulu komentar dulu. Iya. Atau singkatnya gimana? Singkatnya Pak Teddy? Tadi Iya, saya Pak. cuma dapat. Singkatnya begini Pak, kan saya pengalaman saya waktu jadi diaken gereja saya di Manado, di kampung halaman. Jemaat saya berkembang, artinya berkembang lah, jemaat berkembang dalam konteks kuantitas, maka mereka bikin dua jemaat, ya bikin dua gereja, ya bangun gereja baru lagi Pak. Bagaimana pandangan Bapak itu? Betul, itu baru saya mau ngomong itu, berkembang kuantitas. Terus gini loh Pak, sebenarnya kita mau ngapain sih? Kita kan mau menjadikan semua bangsa murid Yesus kan. Murid Yesus itu seperti apa sih? Ke gereja? Bukan, mana ada ayatnya disuruh ke gereja. Betul nggak? Iya. Nah, adanya disuruh ke perhimpunan. Lalu ke gereja salah dong, yang nggak salah. Kan perhimpunannya jadi besar, butuh gedung. Iya, benar. Ya, tetapi jangan sampai gedung itu menghabiskan seluruh sumber daya, sehingga sampai tidak bisa melakukan apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Tuhan, yang ancamannya adalah neraka. Yaitu apa? Diakoninya, merawat orang-orang miskin. Jangan sampai gedungnya megah, jemaatnya kere semua. Tak kasih tahu ya, yang mendaftar sembako dan beasiswa orang-orang miskin di komunitas kita itu jemaatnya Philip Mantova, jemaatnya Gilbert, jemaatnya GBI Keluarga Allah, jemaatnya Mega Church gede-gede itu. Yang tidak dirawat oleh gerejanya yang gede-gede itu, yang tidak dipedulikan. Bingung ya? Iya, dilematis lah. Ajaib kan? Karena di gereja-gereja yang megah-megah ini, jemaatnya kere-kere. Jemaatnya kere. Itu loh. Itulah kesesatan. Itulah Yesus yang lain, Injil yang lain. Kan dia kan selalu bilang, ya kan, berikanlah perpuluhan. Mana ada di dalam perjanjian baru kita disuruh bayar perpuluhan. Lalu dia
kutipnya perjanjian lama. Tapi di perjanjian lama suruh sunat, kamu nggak mau sunat. Kan edan kamu ini kan. Suruh sunat nggak mau, maunya terima perpuluhan pendetanya. Oh, saya sudah sunat, Pak. Aduh, tetapi dalam perjanjian baru suruh jualah hartamu seluruhnya, bagikan kepada orang miskin. Malah dilewatkan, itu terang-terangan tuh, hurufiah itu. Nggak mau pendetanya, maunya terima perpuluhan mulu. Persembahan sulung lagi, tambah-tambah persembahan apa segala macam. Bahkan kalau pate dilupa itu pasti ditagih itu. Itu kan, itu kalau dibiarkan penagihan perpuluhan itu lama-lama, nanti kayak zamannya abad ke-8. Kalau kamu tidak bayar perpuluhan ke gereja di penjara loh. Betul kan? Pernah terjadi kan? Makanya Martin Luther memberontak juga kan? Karena jemaat itu dipaksa bayar perpuluhan. Dan mengapa Bizantin bisa jatuh ke tangan Islam? Karena gereja mewajibkan rakyat bayar perpuluhan ke gereja. Kalau tidak bayar perpuluhan, kamu di penjara. Mendingan sama Islam bayar 2,5%. Itu kan saya kehilangan teman Pak Paul. Soalnya Nah, itu dia. satu minggu pastornya negur teman saya, kamu bulan ini kok perpuluhan belum masuk. Nah, dia bingung lo pastor kok tahu? Ya kan kamu nulis pakai cek, kita kan ada database katanya. Sejak itu dia nggak mau ke gereja Indonesia lagi. Teman saya sendiri sih. Kan saya maksud saya kan yang menegur perpuluhan kan bukan pekerjaan pendeta. Pendeta cuma preaching. Iya. Yang ngaco tuh. Jadi orang malah jadi batu sandungan tuh pendeta. Iya. Itu saya tahu sendiri, soalnya teman saya sendiri yang mengalami. Jadi tiap kali saya kasih tahu ketemu dia selalu saya yang kena caci maki. Pendeta lu tuh gila tuh, pendeta lu. Kita jadi tiap kali ketemu aku jadi caci maki. Itu. Coba kamu buka yang lain tadi, aku sih kan nggak bisa sekarang. Iya, udah buka Pak Icon, udah buka Pas. Pastor saya tanya. Oh, Pastor ada. Oh, kalau Pastor ada saya. Ya. Pastor, ini saya senang ya yang penyembuh sembuh. Menurut Pak Dokter, menurut Pak Pausang, seandainya Syafruddin itu apa yang dia harus lakukan supaya benar ada damai dengan Pak Paul dan dia itu benar-benar sudah mulai bertobat? Sebenarnya apa yang dia harus lakukan? Oh, dia. Ya, tapi kan kita nggak bisa lihat kan apakah pengakuan retorika, kan kita nggak tahu, atau dia benar-benar ada secara praktis diselamkan, diapakan, butuh pelepasan. Kan saya pernah mengerti tentang pelepasan itu kan. Masih ada dosa, walaupun dia sudah berkhotbah-khotbah, tapi masih ada ikatan dosa di dalam diri dia yang belum ada pelepasan. Ya, pertanyaan saya cuma ke Bapak itu. Tentunya di sini ada orang terhipnotis dengan dia kan. Nah, di pandangan Pak Paul itu kejahatan dia tidak pernah mungkin lepas. Bagaimana itu Pak solusinya kira-kira? Saifuddin itu belum lahir baru. Saya tambah dikit. Itu saya udah kasih kesempatan dia. Saya ngomong sama dia, Abi, panggil dia Abi. Abi, kalau bisa, you daripada lontang-langkung di Amerika, you join lah sama kita. Kamu minta maaf sama Pak Paul, kita baik-baik, kita maju. Ya, nggak mau, dia nolak. Ya udah, saya udah ngomong. Tugas saya ngasih tahu dia nggak mau, ya terserah. Lanjut Pak Paul, lanjut. Bagaimana? Kalau dulu dia kan fitnah saya kan, saya ngambil uangnya KJ, katanya kan dia yang ngambil. Tapi kan Tuhan sudah berikan dia kepada iblis, sehingga iblis hajar dia habis-habisan, sampai diselingkuhin istrinya, ditinggal istrinya, sampai dia sekarang juga udah lontang-lantung kayak gembel. Jadi kalau dia minta maaf ke saya, dia harus lahir baru. Iya. Dia itu belum lahir baru, Pak. Dia itu jadi Kristen. Itu ya, kalau saya lihat dari cerita urutannya, dia jadi Kristen memang mencari duit, Pak. Bukan karena lahir baru, karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Iya. Bukan. Kan saya ngamatin dari itu kan, saya kan kenal dia dari 2015 saya ngamatin. Bukan karena lahir baru, bukan menghakimi, saya kenal udah lama 2015. Saya ngamatin, ya kan? Yeah. Wah, kelihatannya
selalu dia bilang apa? Jangan sebut nama Saifuddin kalau saya tidak bisa memurtadkan dia loh. Motifnya dia itu memurtadkan. Motifnya dia itu bukan membawa orang datang kepada Yesus, tapi memurtadkan. Dan dia bukan memberitakan Injil loh, dia memberitakan Al-Quran loh. Ya, itu salah ya. Kalau Anda memberitakan Injil ngutip Quran itu salah loh. Jadi kayak, Ya. jadi ceritanya kayak si Donditan. Tiap kali dia ngomong mesti ngomongin Injil, Alkitab. Alkitab. Iya. Kalau Donditan itu juga bukan sedang bukan berdakwah Quran, dia sedang berusaha memurtadkan orang Islam, orang Kristen. Saifuddin berusaha memurtadkan orang Islam. Kalau Paulus bilang, kalau saya, pokoknya saya kasih makan, saya beritakan tentang Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan, tidak punya Tuhan lagi, ya, dan juru selamat, dan dia juga adalah Sang Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Lalu setelah itu urusannya dia. Yang penting saya tetap kasih makan dia. Itu bukan urusan saya lagi, itu urusannya Roh Kudus kan. Dan kita sudah membaptis 650 orang loh di komunitas kita. Kemarin sudah saya hitung ya, 400 yang di Jerman, ya. Terus ada 20 yang di Belanda. Oh, tambah lagi ya, 25 lagi, sorry ya. 15 lagi yang ada di Berlin. Itu orang Jerman semua asli. Ditambah yang di Indonesia 150. Berarti hampir 700 kita baptis tuh, Pak. Dan kita muridkan loh. Bukan cuma terus pokoknya kita injili, mereka terima Yesus, kita baptis, kita muridkan, kita ajari mereka. Sampai sekarang orangnya masih. Yang di Jerman pun masih. Orang-orang Iran ini kan digembalakan oleh gereja Jerman yang ada di Erfurt itu. Sudah saya serahkan. Ya kan? Sudah dirawat oleh mereka. Dulu nggak dirawat. Tapi setelah ketemu sama orang ini, dirawat. Termasuk yang kita baptis sendiri pun kita rawat. Ada semua. Itu ya. Yang saya baptis di Indonesia ini udah 100 lebih ya. Dulu ya. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih dalam pemuridan kita, ada di Facebook saya, mereka melihat, dan kadang-kadang mereka juga nelpon saya, minta uang, ya kan, karena mereka miskin ya. Tapi ada yang sudah kaya raya, yang malah ngongkosi yang lain, ya macam-macam. Itulah. Ada dalam pemuridan kita, ya sudah 10 tahun yang lalu. Ya mereka udah dewasa, malah sudah ada beberapa yang sudah memuridkan, ada yang sudah jadi doktor, teologi, tuh. Ada hasilnya. Semuanya ada. Orangnya masih ada semua. Itu Pak. Itu penting Pak. Apakah karena saya? Ya saya kan hanya congosnya Tuhan Yesus. Ya kan? Pokoknya saya melakukan. Itu menurut saya ya. Nah, apa yang harus dilakukan Saifuddin sekarang? Ya dia harus bertobat lahir baru. Ya kan? Dia harus benar-benar cari Tuhan Yesus sungguh-sungguh, puasa dia sungguh-sungguh cari Tuhan Yesus. Dia sudah kejahatannya sudah terlalu banyak. Itu Saifuddin itu, katanya Paulus ya, sekalipun kamu bakar diri, kamu tidak punya cinta di hatimu, percuma. Nah itu Saifuddin itu masuk penjara dia kan buat cari duit. Makanya istrinya kan bilang, mendingan Saifuddin masuk penjara aja. Kenapa? Karena waktu di penjara Saifuddin duitnya banyak, sumbangannya. Makanya si istrinya tuh jahat tuh. Saifuddin biar di penjara saja. Istrinya nanti terima duitnya jalan-jalan ke Amerika, kemana kan dulu kan, ingat nggak? Itu mah busuk semua itu dua laki bini itu. Nah, Saifuddin bertobat. Kalau enggak kesialan demi kesialan masih belum selesai itu. Itu belum selesai tuh. Percaya saya deh, pegangan omongan saya. Ya. Itu dari kesialan sampai dia benar bertobat lahir baru. Nanti istrinya kembali. Nanti keluarganya dipulihkan. Nanti 3 anaknya Saifuddin itu, siapa Gaddafi, siapa lagi itu? Gaddafi, siapa tuh lah, namanya yang 2 saya nggak tahu, udah lupa ya namanya ya. Itu pasti nanti akan percaya kepada Yesus. Mengapa mereka tidak mau jadi Kristen, ikut Saifuddin? Karena perlakuan Saifuddin sama istri yang pertama itu jahat sekali. Ya. Makanya anak-anaknya nggak mau kepahitan sama Saifuddin. Simple itu saja. Tak mungkin anakmu tidak ikut kamu kalau kamu
Ini ya, kalau kamu baik kepada ibu dari anak-anak itu, ya, karena kamu tidak baik kepada ibunya anak-anak itu, ya, tidak mau anak-anak itu sama kamu. Tidak mungkin percaya saya, saudara. Ya, waduh, saya sudah baptis berapa orang. Anak yang dibaptis, bapaknya ikut. Bapaknya yang dibaptis, anaknya yang ikut. Waduh, saya sudah hampir 700 sampai 1000 kan. Saya baptis orang udah 1000 tambah 120 lagi tuh yang di Indonesia ya. 800 tuh saya baptis tuh. Saya ngitung ya, itu tak hitung ada administrasinya kita kasih surat baptisan, ada administrasinya. Nggak mungkin. Dari SMA ya, nih SMA. Saya sih nggak baptis waktu SMA ya, karena saya kan bukan dulu saya nggak ngerti. Tapi saya nginjili satu orang dari Kelenteng, maaf ya, dari Kelenteng, orang Cina. Dia bertobat. Sekeluarga loh, percaya kepada Yesus semua. Ada satu orang laki-laki saya baptis. Anak-anaknya ikut semua. Nah, saya Fudin aneh. Udah berapa puluh tahun, artinya dia tidak jadi berkat di keluarganya. Saya ingat sekali, anaknya saya Fudin mau nikah, si Sarah Ayu tuh maki-maki besannya loh. Saya sampai kaki sampai tak omongin loh, tak tegur loh itu. Saya dari situ ada di hotel itu. Saya kan habis pelayanan di hotel di Yayasan Fokus itu kan, tempatnya Junadi Salat. Karena dulu saya yang ngasih jalan ke Saifuddin, saya bilang tolong promosin buku saya. Nah, Saifuddin mau untuk promosin buku saya, gantian kan, gantian dong namanya kan. Terus di promosi itu, terus sekali mau nikahin anaknya, jadi saya nginep semalam tuh di hotel itu tuh, dibayarin sama Saifuddin. Tapi kan Saifuddin juga terima dari, saya juga kasih dia pelayanan banyak tuh duitnya tuh, puluhan juta saya juga nggak minta. Nah, sama Sarah Ayu tuh biasanya dimaki-maki loh. Wah, meremehkan sekali Sarah Ayu itu sama orang lain itu. Ya, jangan sama orang lain ya, sama pendeta yang lebih senior aja disuruh nyuci celana dalamnya dia kok. Saya ada di situ waktu Sarah Ayu nyuruh pendeta senior saya itu nyuci celana dalamnya dia. Jangan ngomong nggak bohong. Aduh, saya ini kalau ngomong ini nggak pernah bohong, itu benar-benar ada ya. Kalau ya pendetanya ada, sampai pendetanya ngomong ini orang edan. Terus saya senyum, saya bilang, kalau saya jadi kamu sekalian, mau tak pijat sisa entah, mau kakinya nih, mau tak cuci sekalian, tak gituin sekalian kalau saya. Istri saya juga gitu ya. Buana, tolong ambilkan tas saya tuh di sana. Wih, kayak dia tuh yang paling bos saja tuh isinya Saifuddin. Maaf ya, saya kan tahu masa lalunya si Sarah Ayu itu siapa kan. Istri saya itu anak orang kaya. Di rumah pembantunya satu anak satu. Ya, sampai anak yang main kecil aja, saya waktu ngapelin saja itu ada babysitternya yang paling kecil. Itu tadi ya disuruh-suruh buana. Apalagi ini maaf kata ya, ini yang nyuruh buana lagi. Bayangin. Pak Andi, perasaan gimana coba? Aduh, mumet ya. Kita balik lagi ke sana ya, Andre. Ngambil ya. Jadi ini belum lahir baru, Pak, ini suami istri ya, Pak. Dulu sudah saya nasihatin. Jadi yang benar sekarang sampaikan aja, kamu harus lahir baru, harus bertobat. Kalau enggak, kamu pengen istrimu balik, kamu pengen anak-anakmu itu 3 itu bertobat, ikut Yesus, kamu sendiri harus benar. Kalau sama saya, ya kalau saya ini hanya jongos menyampaikan suara kenabian, Saifuddin belum bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, masuk neraka. Nah, gitu aja. Terserah kalau dia mau dengar boleh, enggak juga boleh. Gitu kan. Saya juga enggak dendam, ya enggak dendam, ngapain saya dendam? Hidup saya lebih baik dari Saifuddin, kenapa saya harus dendam? Sama Edis, hidup saya jauh lebih baik daripada Edis, kenapa saya harus iri? Pak Andi kan pernah kesini nengok saya, cuman sayang Pak Andi belum sempat ke rumah saya. Pak Paul Dere pernah nginep di rumah saya. Hidup saya jauh lebih baik di sini, ya, gitu ya. Hidup saya jauh lebih baik daripada Edis dan Saifuddin. Nah, kalau saya ngomong itu, saya menyatakan kebenaran, suara kebenaran. Memang kebenaran itu menyakitkan, tetapi akan menjadi obat bagi kalian yang mendengarnya. Ini bertobat kalian tuh si Edis itu. Kalau enggak, sebentar lagi Edis kelar itu hidupnya itu disambar sama iblis itu. Terlalu sombong. Ya. Terlalu dia berani mengatakan Yesus punya Tuhan. Ini orang gila nih, sesat ini. Kalau dia tidak mencabut perkataannya itu, sebentar lagi lihat aja, jangan nggak percaya. Jangan nggak percaya saya. Apalagi dia berani meremehkan semua senior-seniornya dia.
ngatain senior-senior. Kalau dia nggak berani ngatain saya, alah awu dia sama saya. Lawang ilmunya dulu dia nyuri dari saya juga kok. Ya kan? Ilmunya cuma cara-cara jauhi semua. Kamu. Makanya dia nggak berani itu singgung-singgung saya. Singgung-singgungnya kan yang lain-lainnya kan. Semua disebut satu-satu tuh semua. Semua. Saya nggak berani sebut. Sofiatul aja mau nyebut nama saya aja. Kudu cuci mulut. Kudu apa namanya, mandi air wudhu tuh dia 7 kali tuh. Hati-hati kualat. Kayak saya Budin nyebut-nyebut saya kualat ya. Sombong Pak, bukan sombong. Saya sudah melewati masa-masa di Hades. Saya ini melewati masa-masa itu, jadi saya ngerti. Dan sekarang ini saya hanya congosnya Tuhan Yesus. Ya, saya ini hanya congosnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau apa, saya turutin. Tuhan Yesus saya ngomong, saya ngomong. Wah, nggak suka, mau tinggalkan, wah gini, wah tinggal gitu ya, tenang aja. Saya emang nggak urusan, ya kan? Nggak takut ya, saya nggak takut ditinggal subscriber apa segala macam. Aduh, saya itu sudah diancam bolak-balik segala macam. Nyatanya kita ya semakin moncer ya, bintangnya semakin bersinar karena dituntun oleh Tuhan. Balik lagi, masalah saya pamer apa enggak, nah ini urusan saya sama Tuhan. Saya sendiri juga harus hati-hati supaya saya jangan ada hati ini ingin memamerkan saya lebih hebat. Ya, itu kan urusan saya sama Tuhan. Kalau enggak sia-sia semua yang saya kerjakan selama ini. Menerima caci maki dari orang-orang Islam dan orang-orang Kristen kan. Sia-sia semuanya. Saya benar harus bertobat ini lahir baru. Ya, suruh puasa lah 40 hari, 40 malam lah. Suruh puasa. Kalau enggak dia tambah terpuruk, itu mukanya udah bau orang mati tuh Saifuddin itu. Mukanya udah tambah kayak setan, coba deh lihat kalau lagi live itu. Itu kayak apa ya? Kalau Anda lihat itu filmnya apa itu ya? Itu tuh kayak setan bener mukanya udah tuh. Saifuddin itu udah kayak dirasuk setan bener tuh. Ya. Nah, itu aja Pak Andi sama Pak Teddy. Ngeri ya. Speechless Pak Teddy sampai. Memang ya, memang ya dunia sekarang ya, memang kalau kita analisa di ya,